Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Sandi, saya dari D3MP4301 Telkom University. Saya akan membahas mengenai pengelolaan informasi, persepsi, dan teknik pembelajaran konsumen. Proses pengelolaan informasi yaitu berawal dari produsen yang kemudian diarahkan ke media elektronik cetak, stimulus, kemudian menghasilkan persepsi. Nah, persepsi ini sendiri terdiri dari pemaparan, kemudian perhatian, pemahaman, penerimaan, kemudian dialihkan menjadi memori. Nah, memori ini memiliki efek timbal balik ke 4 arah ini, teman-teman. Jadi dia mengarah ke pemaparan, juga ke perhatian, juga ke pemahaman, dan juga ke penerimaan. Jadi memori ini sangatlah penting. Nah, coba sekarang teman-teman perhatikan gambar yang ini. Ada beberapa orang yang mengira bahwasannya atau berpersepsi bahwasannya ini adalah gambar pion catur, tapi ada juga yang berpersepsi bahwasannya ini adalah gambar 2 orang yang sedang bertatap muka. Begitu juga dengan gambar yang ini. Ada yang menganggap ini adalah gambar wajah nenek-nenek. Ada juga yang menganggap bahwasannya ini adalah gambar seorang gadis perempuan. Nah, sedangkan yang ini ada berapa kotak? Ada yang menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada yang menghitungnya hanya 16, akan tetapi ada yang menghitungnya menjadi 17, 18, 19. Banyak sekali macam-macam persepsi orang-orang. Nah, inilah persepsi. Kemudian ada yang pertama, exposure, yaitu adalah jumlah minimum energi stimulus yang diperlukan konsumen yang merasakan ada dan tidak ada dari suatu stimulus, atau jarak pandang tidak terhadap iklan berbeda. Nah, contohnya ini, Denkau. Kemudian sensasi, respon langsung dan cepat dari panca indera terhadap stimulus yang datang. Dan ambang perbedaan yaitu perbedaan terkecil. Contohnya Denkau. Jadi begini teman-teman. Di sini ada perbandingan harga dari 12.000, 10.000, 10.000, 15.000. Itu adalah yang dimaksud dengan ambang perbedaan. Kemudian yang kedua adalah attention, perceptual selection. Terdiri dari faktor stimulus dan faktor pribadi. Faktor stimulus yaitu rangsangan yang muncul dari luar, faktor yang bisa dikontrol dan dimanipulasi. Sedangkan faktor pribadi adalah karakteristik yang muncul dari dalam diri sendiri, faktor di luar kontrol produsen. Nah, contohnya ini nih, ada gambar perempuan bekerja di SPBU tetapi dia menggunakan kebaya. Nah, ini akan menjadi attention perceptual selection. Jadi menjadi perhatian tersendiri teman-teman ketika seorang pegawai SPBU menggunakan pakaian kebaya. Kemudian yang ketiga adalah comprehension. 3 prinsip perseptual orang sebagai satu kesatuan. Yang pertama adalah lengkap atau closure, melihat objek dengan lengkap dan utuh. Contohnya adalah ini, orang ketika melihat Indomie yang memiliki dari luarnya, segi luarnya lengkap dan juga di dalamnya sudah dilengkapi dengan bumbu-bumbu dan segala macamnya. Kemudian di sini ada grouping atau pengelompokan, mengelompokkan stimulus sehingga membentuk satu kesatuan. Nah, contohnya adalah Denkau. Kemudian ada perbedaan antara objek dan latar belakang, yaitu gambar dan latar belakang. Contohnya ini, iklan rokok tapi latar belakangnya ya seperti ini teman-teman. Kemudian yang keempat, memori. Nah, memori itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah
Memori sensori, penyimpanannya bersifat sementara. Kemudian setelah memori sensori ada short term memory yang bersifat penyimpanannya itu singkat. Kemudian yang terakhir adalah long term memory yang penyimpanannya bersifat permanen. Pengertian proses belajar. Kita fokus ke nomor yang 2 dan yang nomor 4. Belajar adalah proses di mana pengalaman mengarah pada perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan atau perilaku. Belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman, di mana pengetahuan dan pengalaman tersebut akan mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku yang permanen. Jadi, ketika seseorang belajar, dia akan mendapatkan pengetahuan yang baru, dan pengetahuan yang baru itu akan digunakan dalam kehidupannya. Syarat proses belajar. Nah, syarat proses belajar tuh ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah motivasi, kemudian ada isyarat, respons, dan pendorong. Motivasi sendiri itu adalah daya dorong konsumen karena adanya kebutuhan, sedangkan isyarat adalah stimulus yang mengarahkan motivasi dalam bentuk iklan, packaging, maupun harga. Kemudian respon, reaksi konsumen terhadap isyarat, yaitu terdiri dari respon positif maupun respon negatif. Pendorong atau reinforcement, tindak lanjut perilaku karena adanya isyarat. Contoh, supaya tidak ngantuk maka minum kopi merek Nescafe.